Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atika Rizka Ramawati dari Prodi S1 Akuntansi. Di sini saya ingin menerangkan tentang POAC dalam manajemen pemasaran. Pengertian POAC. POAC dalam manajemen pemasaran adalah singkatan dari Planning, Organizing, Actuating, dan Controlling, yang merujuk pada tahapan-tahapan yang digunakan oleh manajer pemasaran untuk merencanakan, mengorganisir, melaksanakan, dan mengontrol aktivitas pemasaran perusahaan. Yang pertama, planning atau perencanaan. Perencanaan adalah langkah pertama yang sangat penting dalam manajemen pemasaran. Dalam tahap ini, perusahaan merumuskan tujuan pemasaran yang ingin dicapai dan menetapkan strategi untuk mencapainya. Rencana pemasaran mencakup analisis pasar, segmentasi pelanggan, posisi produk, dan penentuan anggaran pemasaran. Kegiatan utama dalam fungsi perencanaan adalah sebagai berikut. Yang pertama, menetapkan tujuan dan target bisnis. Yang kedua, merumuskan strategi untuk mencapai tujuan dan target bisnis tersebut. Yang ketiga, menentukan sumber-sumber daya yang diperlukan. Yang terakhir, menetapkan standar indikator keberhasilan dalam mencapai tujuan dan target bisnis. 2. Pengorganisasian atau organizing. Organizing dalam manajemen pemasaran melibatkan pengaturan sumber daya yang ada, baik manusia, finansial, maupun material. Untuk mencapai tujuan pemasaran yang telah direncanakan ini juga melibatkan pembagian tugas dan tanggung jawab kepada tim pemasaran. Bisa juga diartikan proses pemberian perintah, mengalokasikan sumber daya, serta pengaturan kegiatan secara terkoordinator kepada setiap individu maupun kelompok untuk menerapkan rencana tersebut. Kegiatan-kegiatan yang melibatkan dalam pengorganisasian mencakup 3 kegiatan, yaitu yang pertama, membagi komponen-komponen kegiatan yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan dan sasaran dalam kelompok-kelompok. Yang kedua, membagi tugas kepada manajer dan bawahan untuk mengadakan pengelompokan tersebut. Yang terakhir, menetapkan wewenang di antara kelompok atau unit-unit organisasi. Kegiatan utama lainnya dalam fungsi pengorganisasian adalah sebagai berikut, yaitu mengalokasikan sumber daya, merumuskan dan menetapkan tugas, dan menetapkan prosedur yang diperlukan. Lalu yang kedua, menetapkan struktur organisasi yang menunjukkan pada adanya garis kewenangan dan tanggung jawab. Lalu yang ketiga, kegiatan perekrutan, penyelesaian, pelatihan, dan pengembangan sumber daya manusia atau tenaga kerja. Yang terakhir, kegiatan penempatan sumber daya manusia pada posisi yang paling tepat. Yang ketiga, actuating atau pengarahan. Pengarahan merupakan menyusun dan melaksanakan rencana pemasaran dan fokus pada tingkatan yang diperlukan untuk mencapai target yang telah ditetapkan. Proses untuk menumbuhkan semangat karyawan atau motivasi pada karyawan agar dapat bekerja dengan keras dan giat, serta membimbing mereka dalam melaksanakan perencanaan untuk mencapai tujuan yang efektif dan efisien. Melalui pengarahan, seorang manajer menciptakan komitmen, mendorong usaha-usaha yang mendukung tercapainya tujuan. Ketika gairah kerja karyawan menurun, seorang manajer harus segera mempertimbangkan alternatif untuk mendorong mereka kembali semangat kerja dengan memahami faktor penyebab menurunnya gairah kerja. Kegiatan dalam fungsi pengarahan dan implementasi adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengimplementasikan proses kepemimpinan, pembimbingan, dan memberikan motivasi pada tenaga kerja agar dapat bekerja secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan.
Yang kedua, memberi tugas dan penjelasan rutin mengenai pekerjaan dan menjelaskan bagaimana kebijakan yang akan ditetapkan. 4. Controlling atau pengendalian. Pengendalian dalam manajemen pemasaran untuk memastikan bahwa semua kegiatan pemasaran berjalan sesuai dengan rencana dan membuat penyesuaian yang diperlukan jika ada penyimpangan dari tujuan yang telah ditetapkan. Pengendalian dimaksud juga untuk melihat apakah kegiatan organisasi sudah sesuai dengan rencana. Kegiatan utama lainnya dalam fungsi pengendalian adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengevaluasi keberhasilan dan menciptakan tujuan target bisnis sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan. Yang kedua, mengambil langkah klarifikasi dan koreksi. Lalu yang ketiga, penyimpangan dan yang mungkin ditemukan. Yang terakhir, melakukan berbagai alternatif solusi atas berbagai masalah yang terkait dengan pencapaian tujuan target. Manfaat POAC dalam manajemen pemasaran. Berikut adalah manfaat POAC dalam manajemen pemasaran, planning atau perencanaan. Manfaat dari planning membantu menentukan tujuan pemasaran. Seperti dengan perencanaan yang baik, perusahaan dapat menentukan tujuan pemasaran yang jelas dan terukur. Lalu menyusun strategi yang tepat. Seperti perencanaan memungkinkan perusahaan merumuskan strategi pemasaran yang sesuai dengan koordinasi pasar dan target yang ingin dicapai. Lalu yang ketiga, mengidentifikasi peluang dan ancaman. Melalui analisis dalam tahap perencanaan, perusahaan dapat mengidentifikasi peluang dan ancaman di pasar, serta menyiapkan langkah antisipasi. Lalu manfaat organizing atau pengorganisasian, yaitu menyusun struktur yang efisien. Seperti pengorganisasian membantu menyusun struktur tim pemasaran yang efisien untuk menjalankan strategi dengan baik. Lalu mengelola sumber daya secara efektif. Dengan pengorganisasian yang tepat, sumber daya seperti anggaran, tenaga kerja, dan teknologi dapat dialokasikan untuk mendukung pelaksanaan perencanaan pemasaran. Lalu manfaat actuating atau pelaksanaan, seperti mengimplementasikan rencana pemasaran, yaitu pelaksanaan memastikan bahwa rencana pemasaran yang sudah disusun dapat dijalankan dengan baik di lapangan. Lalu motivasi tim, seperti melalui langkah ini, pimpinan pemasaran dapat memotivasi dan mengarahkan tim untuk agar berfokus pada pencapaian tujuan pemasaran yang sudah ditetapkan. Lalu controlling, manfaat controlling atau pengendalian seperti monitoring kinerja. Pengendalian memungkinkan perusahaan untuk memonitor kinerja pemasaran, memastikan bahwa kegiatan pemasaran berjalan sesuai dengan rencana. Lalu menilai keberhasilan strategi, seperti dengan melakukan evaluasi dan kontrol, perusahaan dapat mengetahui apakah strategi pemasaran yang diterapkan selalu efektif atau tidak perlu perbaikan. Lalu menyediakan data untuk perbaikan. Pengendalian memberikan data yang diperlukan untuk memperbaiki dan menyesuaikan strategi pemasaran agar lebih efektif di masa yang akan datang. Kesimpulan dari POAC dalam manajemen pemasaran adalah POAC singkatan dari Planning, Organizing, Actuating, Controlling, merupakan pendekatan yang sangat penting dalam mengelola dan mengoptimalkan aktivitas pemasaran dalam suatu perusahaan. Dalam elemen POAC memiliki peran krusial dalam memastikan strategi pemasaran secara keseluruhan. POAC membantu perusahaan untuk mengelola proses pemasaran secara
perencanaan hingga pengendalian dapat terlaksanakan dengan baik dan sesuai dengan tujuan perusahaan. Dengan demikian, penerapan POHC yang efektif sangat penting dalam mencapai kesuksesan dalam manajemen pemasaran, berjalan dengan efektif dan mencapai tujuan yang diinginkan. Pergi ke pasar lewat jalan raya. Sampai di sini membeli ikan. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih sudah memperhatikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.